Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Ketika keimaman dimulai pada zaman Musa dan Harun, Allah menegaskan bahwa ia mengharapkan para imamnya secara fisik dan moral memenuhi syarat untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, para imam tidak boleh mempunyai cacat maupun kekurangan fisik. Imamat pasal 21 ayat 16 sampai 21. Mereka harus kudus, menghormati Tuhan, dan menaati segala perintahnya. Imamat pasal 21 ayat 6. Bahkan istri setiap imam pun dituntut mempunyai karakter moral yang tinggi. Imamat pasal 21 ayat 7. Zakaria sudah pasti adalah seorang imam dengan kualifikasi sangat baik dan terpuji. Bahkan istrinya Elizabeth juga merupakan keturunan Harun. Hal ini dinyatakan oleh Lukas di dalam Injilnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas pasal 1 ayat 5 dan 6. Adalah menarik bahwa di tengah rangkaian catatan reputasi yang sangat baik dan berkenan kepada Tuhan, maka Lukas dengan sengaja mencantumkan seberkas masalah klasik yang seolah-olah merupakan kekurangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lukas pasal 1 ayat 7. Zakaria merupakan nama Ibrani yang umum digunakan oleh orang-orang Yahudi dan mempunyai arti yang sangat indah, yaitu Tuhan telah mengingat. Persis seperti namanya, maka demikianlah Tuhan mengingat Zakaria pada masa tuanya. Tuhan berkenan memberi Zakaria seorang anak laki-laki dan mengabarkan berita sukacita tersebut lewat malaikatnya. Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu.
sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Sahabat-sahabat Kristus, jika Anda merupakan seorang suami lanjut usia dengan seorang istri mandul yang juga sudah lanjut usia, maka wajarlah apabila Anda tidak gampang percaya akan memiliki seorang anak laki-laki. Hal itu bukan saja susah dipercaya, namun juga melebihi pikiran terliar yang mungkin terbersit di benak Anda. Itulah sebabnya kita bisa memahami jalan pikiran Zakaria ketika ia berkata, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Lukas pasal 1 ayat 8. Masalahnya adalah Zakaria mendengar kabar sukacita yang susah dipercaya itu bukan dari mulut seseorang, melainkan dari malaikat Tuhan. Dengan demikian, ucapan keraguan dari Zakaria bukan hanya ditujukan kepada malaikat Tuhan belaka, melainkan kepada Tuhan sendiri. Dan hal ini jelas merupakan masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius itu segera mendatangkan hukuman bagi Zakaria, karena Tuhan menghukum dirinya dengan menjadi bisu sampai kabar sukacita tersebut menjadi nyata. Lukas pasal 1 ayat 19 sampai 20. Zakaria dalam kebisuannya mau tidak mau belajar melihat karya Tuhan yang ajaib yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Hal yang menurut pandangannya mustahil terjadi, ternyata betul-betul terjadi. Istrinya Elizabeth yang mandul dan sudah lanjut usia itu akhirnya mengandung. Lukas pasal 1 ayat 24. Sudah tentu tidaklah mudah menjalani hidup dalam kebisuan akibat ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Namun itulah yang harus dijalani Zakaria selama kurang lebih 9 bulan. Bisa jadi dalam kebisuannya itu Zakaria sering merenungkan arti nama Yohanes yang harus diberikannya kelak untuk menamai anak laki-lakinya sesuai perintah Tuhan. Nama Yohanes merupakan bentuk Yunani untuk nama Ibrani Yohanan yang berarti Tuhan pengasih. Jadi dalam kebisuannya tersebut Zakaria terus-menerus merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Itulah sebabnya begitu mulut dan lidahnya terbuka dan ia mampu berbicara kembali, maka puji-pujian kepada Allah lah yang pertama kali terucap. Lukas pasal 1 ayat 64. Dan kemudian dilanjutkan dengan perkataan nubuat. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79 yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Perkataan nubuat Zakaria yang menjadi menu sarapan hari ini dikenal secara luas dengan sebutan nyanyian pujian Zakaria atau kidung Zakaria yang dalam bahasa Latin disebut Benedictus. Sebutan ini sejatinya merupakan kata pertama yang diucapkan Zakaria dalam Alkitab versi bahasa Latin Vulgata yang berarti terpujilah. Sahabat-sahabat Kristus, nyanyian pujian Zakaria nampak jelas merupakan pujian pengharapan akan datangnya Sang Mesias untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan sama seperti pemahaman orang Israel pada umumnya, maka Sang Mesias tersebut sudahlah pasti merupakan keturunan Daud. Lukas pasal 1 ayat 69. Setidaknya ada dua hal penting yang diharapkan Zakaria agar dilakukan oleh Sang Mesias, yaitu
1. Untuk melepaskan bangsa Israel dari para musuhnya dan dari tangan semua orang yang membenci bangsa Israel. Lukas pasal 1 ayat 71. Sahabat-sahabat Kristus, berbicara mengenai para musuh dan semua orang yang membenci bangsa Israel, maka mau tidak mau kita akan menduga maksud Zakaria yang mengharapkan Sang Mesias untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi, sebagaimana pengharapan bangsa Israel pada umumnya. Tetapi Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus juga meyakini bahwa kedatangan Sang Mesias adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah yang bersifat rohani, yaitu untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan dosa. Lukas pasal 1 ayat 77 sampai 79. 2. Untuk menunjukkan rahmat Allah kepada bangsa Israel sesuai janjinya yang kudus kepada Abraham. Lukas pasal 1 ayat 72. Sahabat-sahabat Kristus, janji Allah kepada Abraham, Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai 8, sudah menancap kuat tidak tergoyahkan dalam benak bangsa Israel sebagai keturunan Abraham, termasuk kepada Zakaria. Janji berkat tersebut terus diingat dan dinanti penggenapannya, terutama ketika bangsa Israel sedang terpuruk dan merasa berkat Tuhan begitu jauh sehingga mereka mengalami penderitaan di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Tetapi sekali lagi, Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus juga menantikan berkat rohani yang memberikan pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah. Surya pagi yang akan melawat bangsa Israel dari tempat yang tinggi dan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Lukas pasal 1 ayat 77 sampai 79. Pengharapan Zakaria sejatinya begitu sederhana. Ia berharap jika Sang Mesias sudah berhasil melaksanakan kedua tugas mulia tersebut, maka bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut dan menyembahnya dalam kekudusan dan kebenaran di sepanjang hidup mereka. Lukas pasal 1 ayat 74 sampai 75. Jadi itulah intisari dari pengharapan mesianis Zakaria bagi bangsanya Israel. Dan hal itu sudah digenapi dalam diri anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang percaya, yang juga mewarisi janji kudus Allah tersebut. Amin.